Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang alhamdulillah diselenggarakan teng dinten sapuniki bebarengan kelawan mudune rahmate Gusti Allah. Muga-mugia udan puniki mbakta rahmat kadue kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Kumpul dalam acara ngeling-eling peristiwa besar perjalanan Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di saat orang lain menyatakan rajaban iku bid'ah wisendan wonge dhewe, kita singking rajaban ya alhamdulillah. Tujuannya apa? Tujuannya satu, bareng-bareng belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri selalu memberikan pelajaran baik itu kepada manusia ataupun kepada para Rasulnya. Cuma cara Allah mengajari kula lan panjenengan sami iku berbeda dengan cara ngajar antar sesama manusia. Kalau Allah yang mengajarkan kepada kita nggak perlu waktu bertahun-tahun, cukup satu malam. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Rasul tentang sejarah kehidupan dunia. Dalam satu malam Rasul tahu sejarahnya Nabi Adam, Ibrahim, semua para nabi sebelum Nabi Muhammad. Beliau tahu berapa saat? Satu malam. Setelah beliau menelusuri sejarah kehidupan para nabi, beliau mendapatkan bonus apa? Sholat yang 5 waktu. Jadi sholat itu bonus yang begitu hebat. Untuk apa? Untuk menjadikan umat di dunia ini selamat dunia sampai akhirat. Jadi awal daripada sholat itu apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu awalnya seperti apa? Ada di ayat akhir. Dari ayat yang pertama dari surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang aku kasih barokah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya jelas, supaya paham, supaya tahu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, karena Allah mendengar, Allah melihat. Peristiwanya itu berawal dari Allah mendengar, Allah melihat. Apa yang Allah dengarkan, apa yang Allah lihat, Allah mendengar, Allah melihat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi, ditanya oleh orang-orang Nasrani tentang apa? Tentang kehidupan dunia ini. Siapa Adam, siapa Ibrahim, siapa Musa, dan nabi-nabi yang lain. Oh, jadi wong-wong Yahudi ini kita konin Nabi Muhammad, mat jari sirah putusane Gusti Allah, jari siraki kekasihnya Gusti Allah. Maka iya sirah kekasih Gusti Allah, tentunya sirah ki weruh. Adam ki sapa, kuburane ning endi, Ibrahim ku sapa, tempate ning endi. Bagaimana kejadiannya Nabi Ibrahim? Maka di Isra dan Mi'rajkannya Nabi. Ya, jadi lamun diwuruki ki suwe akhirnya ditemokaken bae mana sok takuna karo Adam dhewe.
Ya tanya tentang Nabi Musa, takon ngono ning Musa dhewe, ketemu semua dengan para nabi. Ya adapun kono ning Isra Mi'raj Gusti Allah mupai 50 waktu tulinganyang gin wis pujare engko kun mah. Kadang-kadang kita dhewe beli yakin Kanjeng Nabi Muhammad nganyang. Loh kenapa aja Kang? Para rasul wataknya sama. Nalikane diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diucapkan para rasul, wa qalu sami'na wa ata'na. Para rasul itu setiap diperintah siap laksanakan. Nah, adapun masalah nganyang empu arane gabung cerita kini. Ya, jadi ketika melihat dan mendengar cerita-cerita tentang Isra Mi'raj, apa salah aja Kang? Enggak salah juga. Dan itu juga khazanah keilmuan dari orang tua kita semua. Tapi ya ketika ngandel ya beli mantap oli ganjaran, beli ngandel ya ora dosa ora apa. Tapi yang harus dipercaya adalah perjalanan Rasul satu malam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ngadep ning Gusti Allah. Ini tidak bisa untuk tidak dipercayai, wajib dipercayai dan tidak usah dipertanyakan. Loh kenapa? Kalau statement itu datang dari Allah nggak mungkin salah. Jadi bakal Gusti Allah sih ngomong bisa aja takon maning bener tak belikin bisa aja takon pasti bener kenapa Allah yang bikin. Nah tapi bakal sejene Gusti Allah perlu dipertanyakan bener tak beli. Ngonon ketika anak presiden gubernur ngomong pembangunan kita sudah terrealisasi semua perlu dipertanyakan bener tak beli omongan gitu. Ya. Iya, pembangunan kita sudah sempurna, pembangunan kita sudah hebat, pembangunan kita sudah merata. Jare para pemimpin perlu dipertanyakan. Tapi kalau Allah yang ngomong aja takon aringan dela bae. Mungkin yang barangnya iloke wis kebiasaan takon bener tak Gusti Allah, masa Gusti Allah dipertanyakan. Ketika haram ya sudah haram selesai. Enggak perlu cari alasan kenapa haram. Daging babi itu haram. Sudah selesai jangan dimakan. Itu haram. Loh kenapa haram? Karena mengandung cacing pita. Dan ketika kesebab haraman babi itu mengandung cacing pita, ketika dimasak dengan 120 derajat cacing pitanya mati, mari konon haramnya. Gak bisa, sekali haram tetap haram. Makanya hati-hati ketika memasang label halal dan haram. Yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah dan Rasulnya. Manusia boleh bikin aturan tapi bukan halal dan haram. Ini ruwet bikin kita tidak. Yo kiai dong itu sarjana IAIN wis ngomong haram itu. Haram itu apa? Dan kalau haram itu ketika masuk dalam ilmu usul nanti al aslu baqa makana ala makana. Kalau ini haram yang bersumber itu haram, yang berakhir itu haram. Makanya orang NU bukan berarti nggak berani untuk mengatakan rokok itu haram, bukan nggak berani, hati-hati. Lo rokok haram, monggo jare sampean haram, tapi jare wong NU ya empu jekin mah. Lo kenapa empu? Ya kan hati-hati. Lo kenapa? Dah kalau rokok itu haram, berarti apa yang mendukung rokok itu haram. Orang nanam tembakau haram, sawah sing ditanduri bako haram, sing dagangane haram, masang benderane haram, hasil rokone haram, pajake haram. 73 triliun pajake udut kanggo negara digawe dalan, berarti dalane nah berarti sira sing ngaramaken udut aja mempedalan nurip iki. Ya kan kehati-hatiannya kan sampai titik itu. Karena yang namanya halal dan haram itu Allah dan Rasulnya. Manusia hanya boleh bikin peraturan. Boleh bikin aturan, boleh, manusiawi. Apa peraturannya? Boleh atau tidak boleh. Apa beda aja kan dengan haram? Ya jelas beda Pak. Yang masalahnya Indonesia berwe haram kok tidak boleh ya. Ya berarti kalau haram itu tidak boleh. Berarti kalau Masjidil Haram berarti masjid tidak boleh ya konon. Haram bukan tidak boleh, itu bukan, beda dengan tidak boleh. Al-haram itu apa? Harama yahrumu, mulia. Allah ingin memuliakanmu dengan melarang kamu melakukan itu. Anak dolan mengumai kita, pengen muyu, metu mengjaban ning dalan. Bu, aja ning kono muyu mene mancing, melarang kang hormati, Pak.
Allah melakukan itu bukan untuk melarangmu, tapi untuk menghormatimu. Ketika kamu ingin menjadi manusia mulia, maka jalankan apa yang Allah perintahkan. Ketika haram, tinggalkan. Karena ketika kamu meninggalkan itu, kamu akan menjadi orang mulia. Barangan yang beli cerdas-cerdas indas. Ya kan, jadi bukan berarti Allah melarang untuk menyusahkan kita. Oh tidak, perintah-perintah Allah itu secara keseluruhan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Makanya di Isra Mi'rajkan Rasul ya berakhir dengan mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Awalnya kemana? Penelusuran tentang jati diri di dalam kehidupan. Maka Nabi Isa dakwakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini qaulu Isa alaihi salam. Maka wong sing prangsane hadis gitu tuh kini omongane Nabi Isa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka wong Jawa ngenale sapane wong kang weruh ning sejatine ingsun kang sejati, maka bakal weruh kelawan pangerane kang sejati. Jadi apa? Ya penerusan beribadah, aku cari tahu dulu siapa jati dirimu. Karena orang yang tidak tahu dengan jati dirinya akan cilaka. Jadi siapa? Para alim. Halakamru'un man lam ya'rifu qadrahu. Cilaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Maka Nabi Muhammad apa yang dikejar awal? Mencari jati diri dalam kehidupan. Makanya Nabi Muhammad menjelas anaknya siapa, kayak kita. Maksudnya kan, ya sok wae silsilah Kanjeng Nabi nyambung sampai Nabi Adam. Dalam sejarah-sejarah yang masyhur itu 25 turunan Rasul itu tercatat dan tidak ada pertentangan. Dari Muhammad, anak siapa? Anak Abdullah bin Syaibah, Syaibah bin Hasim, Hasim bin Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadr, Nadr bin Kinana, Kinana bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Adnan. Apal ya kan, baka waba'duni apal, nasabi apal. So. Loh, kenapa? Karena ada di perjanji waba'du fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib wasbuhu syaibatul hamdi qumidat hisaluhus saniyah. Kok kenapa sampai Adnan? Ya karena Adnan ini kata di perjanji wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Adnan itu tidak diragukan bagi ahli para nasab yang ada di tanah Arab. Nah setelah Adnan ini banyak pertentangan, ada yang mengatakan Ad dulu, ada yang mengatakan nama Isa, ya salaman, ya sampai akhirnya ke Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi penelusuran sejarah. Nah bareng kita maksudnya apa jangan? Ya kita sok beruwe sampai mendi bapak, terus bapak tua, terus buyut mentok kan, buyut bewis arang sing beru ya. Ya, jadi pantas nggak kita disebut anak yang soleh? Loh maksudnya kan anak yang soleh kata Nabi adalah anak yang mendoakan orang tua atau kedua orang tua? Orang tua, bukan kedua orang tua. Waladun solehun yad'u lahu, mendoakan orang tua. Siapa sing didongakaken? Dawu bapak karo semak. Bapak tua, mbok tua beli kesebut. Kadang-kadang donga bae pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih aja Kang. Ya bakal bapak tua kaki buyut sing terkenal didongakaken. Sing beli terkenal bae beli kliwat. Ayo ya beli. Iya kan bakal bapak tuanya kiai disebuti kiai kian. Serok sing duduk kiyaine kesebut beli. Oh berarti masih pilih kasih dalam berdoa. Padahal ya karena ada mereka semuanya kita bisa ada di alam dunia. Tandanya anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan orang tuanya. Nah kelemahan manusia modern adalah lupa dengan sejarah kehidupan. Wong tua ki kelalen kabeh ndongakaken bilang bara ringgal bengi. Dan seharusnya setiap saat kita mendoakan orang tua minimal 1 hari sekali. Angger beli bisa nyatu nenem siji. Maksudnya ya bakal sore Jumat. Ya kan dinane kan anak itu bakal dongane bakal bengi Jumat berarti nyatu palingan beliau liak-liak jajarane kliwat bae.
Ya tadi aja nyatu dongakakan setiap saat, setiap hari, hayyan au mautan, baik itu orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, harus didoakan. Karena sing aneh maninge bakal wis mati ngirimi tumpeng, hari masih urip di jorna baik pada apa bloli bakal masih urip kita ngirimi tumpeng. Seharusnya kita mendambakan orang tua, mengangkat derajat orang tua, mendoakan orang tua dari hidupnya sampai dengan matinya. Hari urip ora iya orang beli tukaran bayi untung nih loh kayak gimana. Itulah manusia-manusia modern yang terlalu cepat melupakan jasa di dalam kehidupan. Jasanya wong tua pada kelalin kabeh. Nah maksudnya nah, kalau kamu lupa dengan jasanya orang tua, kalau kamu lupa dengan kebaikan orang tua yang begitu jelas, nyata kamu rasakan di dalam kehidupan, bagaimana engkau ingat dengan jasa Allah yang tidak tampak oleh dirimu? Aduh kandak ibadah dineki. Asalnya sing wong tua, yang sing emane disapa wong tua, katon beli jelas. Kita laras apa sing ngurusi wong tua, kita belenak siapa sih naom wong tua, laka duit jalukin ing siapa wong tua, beras entok ngedol gabae siapa wong tua, semono emane semono sayange, ternyata kita anak beli bisa bakti ning wong tua. Apa maning karo Gusti Allah sing beli katon Gusti Allah selogrong engko bae kita ku ya kurang sepirane Gusti Allah ning manusa, arep gawe makhluk sing arane manusa, makhluk sejen pada protes wa. Dari siapa kan? Al-Qur'an yang ngomong. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Bayangin Pak, nalikane Gusti Allah ngumpulaken malaikat, malaikat disunarpan gawe ning alam dunya khalifah. Siapa Gusti menusa? Apa jawabnya malaikat? Gusti, arti gawe maning ta sing gadange ribut iki. Arti gawe maning ta sing gadange ribut tukaran netesaken geti. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Beli cukup kita rombongan malaikat singgal dina nurut bae ning perintahe sampean. Jadi nusabbihu kudu nasbih. Enggak semua kata sabah ayu sabihuku subhanallah dudu. Nusabbihu itu apa? Terus berputar dan bekerja, namanya nusabbih. Kok biasakane belajarnya sing cerdas iku. Nusabbih ning terjemahannya makonon nurut, makonon selidiki bener enggak maknanya nusabbih itu bertasbih. Kok dibaca ayat-ayat yang lainnya, cari kata yang berasal kata dari sabbaha yusabbihu. Contoh lain daripada ayat ini ambil dari surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adatal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wasyamsu tajri, matahari berlari, wal qamaru qaddarnahu, bulan aku putarkan. Ya kan, la syamsu yang bagilah antudrikal qamar. Kadang-kadang matahari itu sejajar dengan bulan, maka terjadilah gerhana. Apa kata Allah? Wa kullun fi falaki yasbahun, semua yang ada di antariksa itu muter. Oh, non maknanya. Jadi selama ini priben maknanya. Wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya itu muter. Atau dalam surat pendek, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maksudnya apa? Ya semono jelas ayatnya nalikane teka pitulunge Gusti Allah. Wal fathu, kita merdeka, kita duwe kekuasaan, kita duwe desa, kita dadi kuwu, gampang emang konon. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhulun, delengan manusia pada berbondong-bondong mancing wilayah kita. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa tugas kita ketika dadi kowo, ketika duwe desa, ketika negaranya merdeka? Wasabbih, maka bekerjalah secara terus-menerus. Wastaghfir, adakan rekonsiliasi. Aduh, utek nerjemahan nama
Jadi wastagfir, bahkan negara nih pengen maju, desa nih pengen maju, terus menggawe, sejalan nih menggawe, dibarengi apa? Dibarengi rekonsiliasi, istighfaro, yastaghfiru, saling mangapura. Sehebat apapun presidennya, sehebat apapun kubunya, kalau rakyatnya tidak bersatu, tidak saling memaafkan, susah untuk membangun desa. Buat belingan teles rok cacak bener dalan mengmene. Begitu sing diserang musuh bengen. Blek, lole nggo dalan ki. Ya mentok masa dadi ya dalan. Ya. Ya makanya kita apa? Adakan rekonsili. Jadi wastagfir itu rekonsiliasi dalam ayat ini. Kok begitu jeka? Yang mene lamun digawe maning terjemahan model mengkene kindaranane sesat maning. Gawe-gawe Al-Qur'an di wong kini. Ya bukan begitu, mana yang lebih tepat dalam tata kehidupan. Nah musola ketika di Indonesia al-musola itu tempat sholat. Karena apa? Karena mengambil dari ilmu sorof, sholat yusolli. Ya, yang pada akhirnya tempat apa ismul makannya adalah musola. Tapi Anda baca di Al-Quran musola maknanya apa? Tempat sholat, tutup. Apa? Gereja. Bingung ya? Ya bingung. Di mana sekarang ayat? Sok gantian ayat. Laula daf Allah la haraba masajidahum wa sawami'ahum wa musallahum. Kalau bukan karena ditutup dan dibentengi oleh Allah, la haraba pasti akan hancur masajidahum, berarti masjid. Indeke siapa? Wong Islam. Wa sawami'ahum, dan biara-biara sinagog. Indeke siapa? Wong Hindu, wong Buddha. Wa musallahum, nah sing durung disebut endeke siapa? Wong Kristen, berarti gereja. Ya kadang-kadang durung bisa maknani mangkene ngelu wong kafir kabeh lho. Ana wong tahlilan bid'ah, ana wong marhabanan bid'ah. Sing ngomong wong kene nek ya ngerti ya kan. Ngomong tahlilan bid'ah marhabanan bid'ah yang sira gede semono pengene timpani berkat tahlil kata. Ya jadi ketika engkau tidak sependapat dengan para kiai, dengan para ulama, bukan berarti kamu harus kehilangan adab. Terus kemudian mengatakan haram, wis menengah, yang tahlil serok beli yang wis, yang marhabanan mangga beli yang ya ora, apa mung titip aja kaki ngomong. Loh kenapa Anda tidak tahu sejarah bagaimana Islam masuk ke tanah Indonesia? 700 tahun loh Islam baru bisa tembus Indonesia. Belanda mencatat abad 14 Islam masuk ke Indonesia. Suwe temen. Abad ke-7, abad 8 Islam itu datang ke Indonesia. Yang membawa langsung sahabatnya Nabi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana? Wilayah Baros. Sayyidina Ali turun di mana? Di wilayah Pasundan. Ya, abad 14 itu sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam di tanah Indonesia. Di mana? Maluku. Maka pulaunya namanya Maluku. Asal katanya apa? Al-Malik. Malikun iku raja siji, bakar rajane akeh mulukun. Maka terjadilah pulau yang bernama Maluku karena tempat kerajaan Islam. Abad berapa? Abad 14. Abad 14 Islam nembe mancing yang walang sungsange be lahir tahun 1423. Adine Nyi Rara Santang lahir tahun 1426. Bakar Raden Jaka Sengara lahir tahun 1427. Syekh Datul Katine kapan? Syekh Hasanuddin kapan? Syekh Subakire kapan? Ibrahim As-Samarqandine kapan? Masalahnya kita dibohongin sejarahnya oleh Belanda. Perang yang begitu hebat yang namanya perang Kedongdong saja ada nggak di sejarah Indonesia? Nggak ada, apa dihapus. Nah, supaya apa? Anda kehilangan jejak sejarah kehidupan. Dan bisa jadi anak cucu kita nanti bisa berpendapat kita merdeka ini hadiah dari Belanda. Kenapa? Nggak tahu sejarah. Nah, termasuk kita sejarah desa sing didodoki bebli weruh. Ya, siapa yang pertama kali babat-babat desa kieu? Sesepuhnya siapa-siapa? Pernah nggak dihormati? Ayo serong mikira. Karo desane dhewe apa maning negara Indonesia, Pak? Karo desane dhewe kita dodok ning kene jebral lahir rumah wisana, sawah wisana, sistem pengairan wis. Anak siapa dulu yang membuat itu semuanya? Pernahkah kamu berpikir dan berterima kasih kepada jasa-jasa mereka? Nol besar.
Ya 80% lah saya katakan nggak tahu dengan sejarah desanya. So, kita kan anak putu kene. Desa apa? Desa Marjin. Ini anak putu Desa Marjin. Ada nggak yang nyambung silsilahnya dari dirimu sampai tekang buyut yang mendirikan Desa Marjin? Boro-boro. Jadi aja belaga, bisa jadi siram metu sing telak. Loh, kenapa silsilah keturunanmu saja tidak jelas? Makanya belajar dari kejelasan berpikir dulu dong. Kita umat Islam berpikirnya nggak jelas, percaya Tuhan, hanya percaya Tuhan itu ada, titik, lain-lainnya nggak dipercayain sih. Ya kita percaya kepada Allah, percaya lebanti percayaannya. Ya saya selalu bersujud, sujud dan meleding. Duh, kok meleding ya Kang? Perbedaan antara sujud dan meleding itu tipis Pak. Siapa ning ngarep, siapa ning guri. Bahkan ning ngarep berarti sujud, bahkan ning guri berarti selama ini kamu sujud kepada Tuhan, kamu meledingi Tuhan. Maksudnya kamu taruh di mana Tuhan tuh? Kamu taruh di mana Allah? Ya di depan. Omongmu yang ngomong Allah itu di depan. Ternyata ning guri bae. Maksudnya bakar menggawe malah kasih permisi karo Gusti Allah. Bakal pegawaian wis angel, wis putek ya wis kita mau Gusti pujare sampean wis beli bisa silane. Ayo ya beli. Berarti selama ini kamu nyungsep atau meleding Pak? Ya udah jujur-jujuran saja. Nah makanya apa? Perintah untuk sholat adalah kembali kepada diri kita supaya kita sadar betapa sayangnya Allah, betapa kasih sayang Allah, betapa Rahman dan Rahimnya Allah. Arep digawe sinarane manusia makhluk sejen pada protes. Sampai begitu protes gak dijawab di Gusti Allah dengan jawaban yang begitu indah. Ketika malaikat protes, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah jawab menengah masih beruga kita karo sirahku. Konon jare wong marjine. Kan nerjemahkan yang bahasa Indonesia dawane ngalar-ngalar ngertine beli loh. Ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui daripada apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dakwah Pak, paham beli. Ini a'lamu ma la ta'lamun, muruga kita karo siraku. Konon menerjemahkan ke bahasa Jawa, bahasa Sunda itu lebih simpel, tajam, padat, aktual dan berpercaya. Masalah lamun gawe maning Quran terjemahan bahasa Jawa kindarani sesat maning gonen. Dong subhanallah. Dok, bahasa itu alat, ketika alatnya nggak lengkap menerjemahkan bahasa Arab, wah hancur Pak. Dok, kenapa bahasa Indonesia nggak lengkap? Yang nggak lengkap, Indonesia itu bahasa Indonesia itu lahir tahun 1928. Maka kosakata bahasa Indonesia paling punya 30% dari omongan sehari-hari. Buat dengan telesok dicek. Botol bahasa endi? Botol itu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris aslinya? Inggris. Indonesia sapane bakal gelas bahasa Inggris. Kursi bahasa endi? Arab. Majelis permusyawaratan rakyat, majelisku bahasa endi? Arab. Musyawarah bahasa endi? Arab. Rakyat bahasa endi? Jadi ini bahasa Indonesia endi Pak? Cungur paling kuping. Dalam istilah kehidupan bahasa Indonesia miskin ya, memang lahir tahun 1928. Lah kalau Jawa, tua di antara manusia tertua di dunia itu yang ada di wilayah Jawa. Macam-macam saking tuane tadi ini pada lenglot kayak gini. Dok kalau Arab turunan Ibrahim Pak. Ya, dok kalau Jawa itu turunan Nabiullah Sis alaihi salam. Nabi Sis punya anak dua, Sayyid An-Nus dengan Sayyid An-Nur. Sayyid An-Nus nanti menurunkan para nabi, Sayyid An-Nur menurunkan para sangyang. Dari sangyang Nur Cahya punya anak namanya Sangyang Wenang, Wenang punya anak namanya Tunggal, Tunggal Manikmaya, Manikmaya Brahma, Brahma Sapta Seputrem, Seputrem dua anak arane Begawan Manumayasa, Manumayasa dua anak Begawan Sakri, Sakri dua anak Palasara, Palasara dua anak Abiyasa, Abiyasa dua anak arane Pandu, Pandu Arjuna, Arjuna Abimanyu, Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudayaka, Jaya Ami Jaya, Rawis Rengga, Panji Ami Luhur, Panji Asmara Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi, Prabu Sili. Jelas silsilah wong kene Pak.
kok Prabu Siliwangi ini ketemu karo wong Cirebon, muridnya Syekh Datul Kahfi, putri dari Ki Dumajan Jati, menikah di mana, di wilayah Indramayu. Setelah menikah dibawa ke Kerawang, punya anak berapa? 3. Anak pertama namanya Walang Sungsang, anak kedua namanya Rara Santang, anak ketiga Raden Jaka Sengara. Walang Sungsang belajar Islam kepada Syekh Hasanuddin atau sering disebut dengan Syekh Kuro. Syekh Datul Kahfi ya pun puniku wong embak ya, belajar agama Islam. Ketika sudah mumpuni berangkat haji ke Mekah berdua, kakak beradik berangkat haji. Walang Sungsang pulang kembali ke tanah Indonesia dengan gelar Pangeran Somadullah atau Waki Cakrabuana ya. Walang Sungsang Kikuwu Cirebon. Nah adiknya dibalik menjawab, malah dinikah oleh orang Arab, raja dari Arab. Siapa? Namanya Syarif Abdillah. Punya anak 2, anak pertama namanya Syarif Hidayatullah. Kongkon dadi raja ning Arab, beli gelem balik ke tanah Jawa, maka pulang ke Jawa menyebarkan Islam di tanah Jawa. Mulai dari tangan Syarif Hidayatullah tersebar Islam kang tulisan tanpa papan, papan tanpa tulisan. Oh, sakane belajar sejarah ya, jangan ngaram-ngaram makan dikit. Mana wong tahlil itu haram, itu bid'ah. Ketahuilah Islam bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Salah satu perangkat dari dakwahnya apa? Tahlilan. Maksudnya inilah cara orang tua kula lan panjenengan sami nyebaraken Islam ning tanah Indonesia. Dengan apa? Dengan tahlil. Maksudnya sok wong desa Marjim sing awit cilik belok ngaji, tekang tua bisa ngaji beli bisa, tapi sok begitu anak tanggane ninggal dunia melu tahlil, tangga maning ninggal melu tahlil, kumpul ning musala melu tahlil, ping 40 tahlilan kulhune apal sok. Benar? Berarti Anda bisa baca Quran dari mana? Tahlil. Makanya aja ngomong bid'ah-bid'ah iku. Kebuka belengan terus sok, cek sing tua-tua. Ayo takonana wa bisa beli baca surat Al-Ikhlas. Boten saged Kang. Beli bisa kita Al-Ikhlas. Al-Ikhlas beli bisa. Kulhu lah yari kulhu mapal Kang sing bengen enggak. Berarti wong ki bisane sing endi? Sing tahlil. Berarti tahlilan adalah cara orang tua kita menyebarkan ajaran agama Islam, memperkenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan katakan bid'ah, Anda enggak tahu penyebarannya. Lamun menyebarkan Islam kayak kiai zaman now mati mulu surok. Ya kiai zaman now kan rewel banget kan. Ini haram, ini sesat serok waktu zaman semana. Ketika para wali nyebarakan meluan nyebarakan Islam model kayak konon dikulung urusannya. Iya. Ya gak kenapa? Ketika masuk ke tanah Indonesia, subhanallah Pak Bu, Islam menemukan peradaban yang tinggi, keilmuan yang tinggi itu ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara. Waktu Islam nyebarakan ning Arab, pinter-pinter tak Arab ya. Peradaban Arab sudah tinggi apa rendah? Rendah. Masuk ke wilayah Afrika alas kaderga. Masuk ke wilayah Spanyol, Islam nggak begitu susah, cukup dikirimkan Tariq bin Ziyad dengan pasukannya. Satu kapal pasukan Tariq bin Ziyad menundukkan Spanyol, Granada dan sekitarnya 1 tahun. Tapi begitu masuk wilayah Indonesia, Islam menemukan peradaban yang tinggi. So, kandas warga ning Indonesia, keder kandane. Ayo masyarakat, kok bakal mati ning kana manjing suarga. Suarga iku ning kanane akeh kali sing pada milih. Ya. Ya wong marjim dikandani kali, bahaya ning suarga banjir maning gone iki. Ya wong Arab seneng dikandani kali yo ning kene akeh dhewe kaline. Ya, kanda apa maning di sana nanti banyak buah-buahan yang akan tumbuh, buah ini di Indonesia buah apa yang enggak ada. Anak kabeh. Kanda apa maning? Kanda kekuasaan di Indonesia, Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan besar yang menguasai sepertiga dunia. Lihat negara Kediri, bagaimana Singosari, berapa wilayah kekuasaannya. Masuk ke wilayah Majapahit, setelah runtuhnya Singasari muncul kerajaan Majapahit. Sampai mana kekuasaan Majapahit? 1/3 dunia ketika Sumpah Palapa Sang Pati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit sampai dengan Madagaskar.
bayangin Pak. Karena wong Islam susah mancing ini lon-lonan 700 tahun. Apa maning begitu ketemu karo pasukan Hindu sing sakti-sakti yang benci dengan orang-orang Islam, rombongan apa disebut dengan rombongan Bhairawa Tantra. Sakti wonge Bhairawa. Jadi Bhairawa Tantra ini adalah orang Hindu yang tidak mampu mengikuti ajaran Brahma, pindah ke ajaran Bhairawa Tantra. Yang disembah itu dewa perempuan, ya dewa jahat. Bhairawa Tantra itu bakal ngibadah ki mubeng kok. Mubeng. Lanang wadon kumpul dari siji budaan kabeh. Ya muter supaya untuk menyetop hilang akalnya yang diminum itu adalah arak. Ya. Nah, untuk memberi makan raganya, apa yang dimakan itu daging manusia. Siapa yang dimakan itu ulama-ulama Islam. 1.500 ulama hancur pada waktu itu. Anjing mono gulung lep dipangan, anjing mono muter, Pak. Dan mereka berhasil menemukan ilmu yang namanya ngeraga sukma. Jadi ngeraga sukma kuragane meneng, sukmane metu. Dan sampai hari ini dipakai oleh orang-orang kita. Iba wis mubeng ngeragane meneng, tulisi sukmane metu luru duit, arane ngepet. Ya wong segini kan makono. Kok bakal ragane meneng, sukmane metu, ngelelara uang, arane santet. Bakal ragane meneng, sukmane metu, gawe seneng ning bocah wadon, arane pelet. Ilmu itu di mana? Di Indonesia. Sok bayangin Pak, negara mana yang penduduknya tidak mempan dengan senjata, tidak mempan dengan pistol, tidak mempan dengan apapun, hanya ada di tanah Indonesia. Amerika pengen mateni wong gawe pistol, gawe bedil, gawe nuklir, gawe bom. Jepang pengen membunuh orang dengan pasukan ninjanya, dia bikin samurai. Coba pengen matuni wong kudu nggo senjata, kudu nggo pistol, kudu nggo bedil. Ning Indonesia mateni wong beli pistolan di pos mati. Siapa sing beli wedi ning Indonesia pada waktu itu? Ya, ning Jepang pengen duwe demenan bagus ayu, kudu duwe pegawean, kudu mobile nyanding duwite akeh. Ning Indonesia pengen duwe demenan ayu bagus, demene sapa cek tasbene diwiriti tekak srot. Hanya ada di Indonesia. Maka ketika Islam masuk ke Indonesia menemukan budaya yang hebat. Setiap yang masuk ke Indonesia yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Oh, jadi jangan aneh ketika di Indonesia menjadi luar biasa. Kenapa? Peradabannya sudah tinggi. Maka ketika ya contohnya Kang, ya contohnya gampangnya ketika adzan ning negara sejen hanya sekedar panggilan sholat. Bener beli? Dak adzan yang Brunei apa? Panggilan sholat. Sampai ning Mekah hanya sekedar panggilan sholat. Tapi begitu masuk wilayah Nusantara, adzan dikelola, adzan ijtihadi, dipikirkan menjadi dibentuk sebuah zikir sehingga adzan menjadi doa yang hebat untuk menolak santet sehebat apapun. Itu dibuktikan oleh Syarif Hidayatullah ketika Masjid Agung Cirebon terkena santet racun menjangan wulung. Bagaimana cara menghancurkan santet itu? Syarif Hidayat memerintahkan 7 santrinya berdiri bersama-sama adzan bebarengan. Allahu Akbar, meleduk santetnya. Jadi adzan di Indonesia bisa untuk mengusir santet? Ya bisa. Adzan di Indonesia itu bisa untuk menjadi doa keselamatan. Makanya bakal wong ngarepan ngaturaken penganten loli metu dikit ning ngarep lawang diadani. Supaya apa? Mangkat selamat, balik selamat. Oh, mana wong adani kaya arepan sembahyang diadani menengah aja rewel. Ini orang Indonesia mendoakan supaya mangkat selamat, balik selamat. Wong arepan mangkat kaji diadani dikit. Kenapa? Karena adzan bisa menjadi doa keselamatan. Apakah beli ngerti nih ilmu kin meneng aja kakek ngomong kah? Ruwet ngladinane iki. Wong arep mati diadani ngomong, ana warung mangkat pengantinan diadani ngomong menengah. Ilmu nira durung tekan kene jelas ya Pak. Oh itu enggak mancing akal lirane sing beli mancing. Anda jangan pikir ilmu di Indonesia subhanallah. Jadi adzan bisa. Kita lagi ngadeg ning pinggir sawah, ana angin gede arep mancing ning wilayah Desa Marjin, ngadeg adzan, bebalik angin. Wah dengan telesok itu sudah dibuktikan di negara Indonesia. Ning di sok deleng ning YouTube.
Adzan melawan angin. Tulis be dengan kata kunci adzan dan angin. Sake Pak videonya, paton anginnya gerubuk-gerubuk begitu nih kene adzan gebok. Ya, mana wong kebakaran diadzani lep geni. Ya mung salah siji bae, ngono jorong wong ustad bakal wong kubaran diadzani adzan kabeh lah wong gawa banyu. Ya angger pragat, Pak. Salah sijine adzan. Wong jorong anu jorong diadzani coba kan wong kubaran kuadahan kabeh lah wong nyirami lah wong gawa banyu yang angger kukut. Iya, jadi adzan di Indonesia menjadi sesuatu yang luar biasa karena diolah. Adzan dibaca berapa kali? Ya, yang disebut siapa-siapa, Allahu Akbar dibaca 1000. Ya, asyhadu alla ilaha illallah bing 1000, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah bing 1000, hayya 'alas shalah 1000, hayya 'alal falah 1000. Ya, Allahu Akbar maning 1000, la ilaha illallah 1000, terus rutin. Oh, dongane hebat tadi ini. Wong keranjingan jin kesurupan beli perlu ruqyah cek dicandak diadani bedal setan itu. Kadang-kadang di ruqyah sing ruqyah ya keranjingan di lo kayak gimana. Apa ya jare siapa aja Kang ya kita duwe batur sih mau wonten. Jam 1 bengi ngepel kita ada mudun kok kita masih ning tempat angel sing ngepel begitu ninggal apa iki sih. Apa? Keranjingan dah masa iya tukang ruqyah keranjingan ya kunikun tes ruqyah wong ini keranjingan dewek da priwen cek ini Kang ilmu durung sepirang ruqyah tinggal wong ya tadi dengan adzan bisa wong kesurupan candak sat Allahu Akbar Allah mari tapi aja nih wong anak-anak dikit kun mau cuma beruan wong kesurupan meneh adani kita ayo wong iya yaha mani ngilo gitu ya aja nih wong anak-anak dikit belajar mah ning siapa aja Kang ya ning keluarga dewek dikit bokat gagal iku blisin kono ya kan dari di ujinya sama siapa sama keluarga sendiri ketika anak sing keranjingan setan candak diadani ya contohnya aja Kang ya contohnya bakal wong wadon sing gawe esuk prengat keranjingan berarti Kang ya ditakoni sewot bae cek sewot sing gawe esuk sampai tekan ngawan wis mateng di segane ya mateng dah diatengi kopar mangan mah peranjingan priben cara ngelingakene adani Pak rindik singguri candak Allahu Akbar Allah mari surok kan sewot bae diadani surok insyaallah Pak waras ya paling resiko gak apa resikonya ya paling berangkat diadani wong wadon balik wong edan ya kon ya wis endah ora sing penting eling gemuyu wong wadon ya iya makanya belajar dari sejarah kehidupan loh kenapa karena Isra Mi'raj itu saja adalah berawal dari belajar sejarah setelah ketemu dengan sejarahnya maka Allah kasih nih kalau kamu ingin menjadikan sejarahmu itu terus tersusun maka jalankanlah zikir dan zikir yang paling sempurna adalah sholat supaya apa ada pencerahan dalam kehidupan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka kurang sepirane Gusti Allah waktu 24 jam Allah sudah kasih dibagi cek waya esok terus waya awan terus waya sore terus waya bengi semono enake wis diatur ning Gusti Allah menjadikan umat Islam adalah umat yang dinamis dibagi waktunya oleh Allah esok-esok sedurunge srengenge metu wong Islam kudu pada tangi napa salat subuh berarti perekonomian umat Islam itu harus bergerak dan berputar sebelum matahari itu terbit betapa hebatnya Islam peragat subuh turun rumah nih umat Islam diperintah bangun sebelum matahari terbit subuh bangun sebelum orang-orang itu pada bangun kita sudah bangun siap-siap sholat subuh pada sholat subuh selesai zikiran selesai zikir keluar sing biasa neng sawah mengsawa sing biasa neng dagang-dagang sing biasa neng ngojek sing biasa neng beca betapa indahnya Islam ngatur kapan kita berhenti dari pagi itu ketika azan zuhur itu berkumandang oh mandek ngadep karo Gusti Allah 5
liren, relaksasi, hilangkan keringat, hilangkan penat. Begitu pegele hilang, keringet wis garing, mulai menggawe maning. Kapan mandege? Ketika adzan asar itu berkumandang, mandeg ngadep maning ning Gusti Allah, peralatan diberesi, siap-siap balik omah. Tekang omah rehat liren, ya guneman karo keluarga, nunggu sholat maghrib. Begitu adzan maghrib tiba, kita berangkat ke musola, kumpul bareng sampai dengan sholat isya. Selesai isya kita pulang ke rumah kembali, beristirahat, persiapan besok kita akan bekerja kembali. Begitu hebatnya Islam menata. Wis dibagi waktu ning Gusti Allah gawe dewek. Ayo ya beli, mula gawe sampai dedel beli burung jagat. Awan beli burung jagat, bengi malah kadang-kadang sering kali mati lampu ya kapan beli burung. Saking apa nih, saking dedele yang mangkat jam 3 balik ke sisa. Gak kemangkat jam 3 berarti listriknya masih murup, balikin ke sisa listriknya wis murup. Kapan matinya kita luru. Dedel ora sholat, orang lakoni perintahnya Gusti Allah, mau kaya mulak malik awan bengi mangkat jam 3 balik ke sisa. Gede turu kasur empuk yang orilok ditoroni, geletak di ngemper dawus kepegelen. Kursi bagus tuku atusan juta, belilok didodoki, sing dodoki kucing cilik. Kenapa? Karena kitanya kerepotan menggawe ado karo Gusti Allah. Malah sing ake-ake wah sing menggawe ini dedel kaya kenen jam 3 balik isya, jam 3 balik isya, sugi beli iloke gimana. Kenapa? Allah sudah kasih aturan begitu indah, begitu enak, begitu nikmatnya. Ikuti aturan Allah, Anda akan mendapatkan nikmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Delengan wong-wong sing keparek karo Gusti Allah, menggawene katone glang-gleng, tapi mangane lawu den-den. Sing wong ado karo Gusti Allah menggawene katone engkak-engkuk mangan mangger lawu kerupuk. Napa? Barokah Allah Subhanahu wa taala diangkat. Tapi bakal wong gelem ngadep ning Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu Allah akan bukakan pintu rezekinya. Anda jangan pernah takut dengan rezeki. One bakal wong beli salat baca kang ora uli rezeki jare sapane. Rezeki Gusti Allah sing ngatur. Berarti males ora apa-apa. Ya kenemenen berarti bareng. Dume Gusti Allah sing ngatur rezeki toli kita nerep meneng bae enggak bisa. Tetap ya memang Allah yang ngatur rezeki, tapi dengan cara apa? Dengan cara lakukan apa yang kamu lakukan sesuai dengan konteks Isra Mi'raj. Apa? Asra, Allah yang memperjalankan. Duduk karepe dhewe, Gusti Allah yang ngomong apa? Kamu akan diperjalankan. Ketika hidupmu diperjalankan oleh Allah, fasilitas Allah akan sediakan. Karena Gusti Allah maha hebat, kayak Indonesia ngongkon lah fasilitasnya, ya ruwet. Maksudnya aja Kang, Surabaya ini terminal ana WC ditulis habis kencing disiram banyune langka, ya geblek lah. Arep nyirame karo apa? Nah, ini kan sering-sering kali orang-orang memerintahkan tanpa sebuah fasilitas. Ya munggu ning Subang terjadi durung, ning Indramayu sudah pernah terjadi. Apa aja Kang? Pemilihan kubu tidak boleh bayar kepada panitia. Dan akhirnya subhanallah Pak, panitia hanya digaji 500.000 per bulan, bayangin. Fasilitas tidak mencukupi, ya sekadar ruwet kubu sendiri. Apa maning ditambah-tambah dengan pemerintah Indonesia ya sengaja menggelindingkan bola panas ke bawah. Kubu sing ora weru-weru disalah-salahkan yang rakyat. Bagi beras mau neraskin ganti menjadi rastra, sing sugih kebagian. Rakyat mau beli weru, itu adalah program dari pemerintah pusat. Kenapa sampai salah seperti itu? Udah jelas Pak, bagaimana nggak salah? Data yang masuk itu tahun 2011, diverifikasi tahun 2015, dibagiakan tahun 2018. Ya wis sugih wong ega. Cuman masyarakat kan nggak tahu, rangsane kebijakan kubu. Enggak, kubu malah nggak tahu-tahu. Malah kubu anak lebih yang kita sih ngomong, wis gak bubar bae beras makenen aja dibagi maning sesek jadi tadi. Ya kenapa mengkel Pak?
Nah, malah iya kadang-kadang masyarakat dewek sing sugih ki masih doyan beras makene gimana? Ya Masya Allah, hati-hati. Sekarang sudah ada jerat hukumnya. Kalau orangnya kaya masih terima model beras kayak gini, ada yang melaporkan bisa 2 tahun loh penjaranya. Ada jerat hukumnya. Karena itu adalah beras bagian keluarga sejahtera. Wong sing nerima sugi, ana wong laporaken bisa manjing sel serok. Bukan pengen nyacak ya serok karena 10 ya kan berame. Makanya ya kita umat Islam harus menjadi umat yang cerdas dong. Dengan adanya perintah sholat berjamaah, itu perintah Allah. Untuk siapa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanya sadar ketika Gusti Allah mongkon, itu karena butuh Gusti Allah. Kasih sayang Allah kepada manusia. Encang kurang sepirane Gusti Allah. Mudun ning alam dunia seisine dingek nakabe ning menusa. Menusane dewek diberikan fasilitas begitu lengkap, ya sikil, ya tangan, ya mata, ya sumur, tanpa pernah melibatkan manusia dalam pembuatan itu semua berjalan otomatis. Beli si Gusti Allah lagi gawe tangan kita masangi jeriji beli melu. Anak sing meluan masangi jeriji. Dan Anda juga nggak bisa milih pengen metu sing bokonge siapa beli bisa milih. Lamun kena milih maka kita pengen metu sing bokonge Ibutin bari suki. Maka begitu metu sing bokonge cari ini kar simpen wis jamak bae melarat gak bongan metune sing bokonge cari ini ya, jadi nggak bisa disalahkan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia nggak pernah diberikan kemampuan untuk membuat itu semuanya otomatis Allah kasih kok. Tugasnya kita manusia apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro bersyukur di bayi tangan bisa uklak aklek yang sirap orilok ganti baut orilok pasang sekrup orilok mau bayi oli orang setemplet bisa kucelak mata bisa kedap-kedip berapa megapiksel VGA yang Allah tanamkan di mata kita, kamera yang full HD saja ya kalah jauh karo mata Pak. Mata entah berapa megapiksel ya tingkat shootingan paling tingkat FOV tingginya. Sementara kian iya mbak mata kita ya di atas apa bisa bedakan kunijo kunabang ngelengkin bagus ya rada suwe sing blesak ya diliwat bae ya. Kenapa ya memang mata seperti itu ya, pada bae tukang shooting ke serok titenan ya sok hasil shootingan dinakin ki delengan nyoting muter mengpenonton ki bakal sing di shooting blesak gelis kayak bakal si kesotingnya kira dayu bocah ki meneng bayar kamera ya memang manusiawi Pak, memang sedep sih dalam si mokonon-konon ya. Kita niteni setiap shootingan paling tanggapan apa ya bakal bocah ayo suwe shootingan bakal sing di shooting wong tua aku kelayapi loh ya mau sekelayapan mau sekedar aiku jana wakarsem sedela Pak. Tapi surah bakal sing bocah ayu suwe. Ya kenapa? Ya memang watak manusia itu senang melihat keindahan. Kita juga tidak bisa memungkiri konon muka. Makanya subhanallah kita dewek pernah ada yang ngompor-ngomporin. Kenapa Kang sampean tidak pernah menuntut tukang syuting? Nuntut apa? Ya kan yang mengedarkan video-video di YouTube itu adalah para tukang syuting. Anda tidak pernah mendapatkan, justru saya berterima kasih kepada para tukang syuting. Loh kenapa? Karena mungkin dengan jasa mereka Allah mengasih mereka kemampuan dibuka ke YouTube, akhirnya uang pada kenal linggu yutasi. Iya sampai seni apa syuting tukang syuting Indramayu Cirebon Majalengka Subang kekumpulakan bulan puasa kepaimangan buka bersama. Dia akan kumpul bareng dan supaya apa? Menjadi tukang syuting yang profesional. Oh, jangan takut dengan amuse. Ya, masa ngerti apa kan tukang syuting amuse ku apa? Tukang akui akun. Ya, kita syuting konon. Ya, tapi kan jadi pegawaiannya beli bagus, beli bagus hotel atone Pak.
memang dengan dindi gak bakal pegawaian ngintip pada sengit, tapi bakal sutus sang syuting ya memang pegawaian yang ngintip ngal dinane. Makanya lamun dadi kosia dadi kaji ka tukang syuting naik kaji apa aja kang bagus ya tekarane kaji dulatip ya apa sih yang dalam tukang ngintip coba kesing tukang foto mata karena kaji patoni ngapa ya apa dipotoni mau anak kaji beli gelem ning omah sira masih dadi kaji patmah apa aja kang yang jepat bae sing omah ya memang sing akeh aran aji juga kadang-kadang berdasarkan kebiasaan mana menggaweane bodolan tempo lunga kaji karena sugih tekan umat dibeluk kaji bodol ya memang ya akeh sih sing mengonon ya pengen kan begitu akeh penggusuran pada lunga kaji rombongan kaji Mansur jepun apa ya kaji kalamane digusur dari lunga kaji jepun mana maning kajinya kaji Abidin ini apa ya kaji atas biaya dinas mau bakal ning Dermayu sing akeh kaji Abu Bakar apa ya kaji atas budi baik Golkar ya dikajiakan ya saja ya wallahu a'lam berisah tabeli ini masih penting wis tekang Mekah saja putek-putek sekimong ada-adakan pada mangkat Mekah umroh ben jaluk dibelu kaji sekimong padahal umroh kalau wong zaman bengen kaji ping pirang-pirang nilok dibelu kaji sing bener kan iya contohnya aja kan sahabatnya Kanjeng Nabi pada lunga kaji beli sampai hari ini anak beli sing nyebut kaji Abu Bakar jare sahabatnya Kanjeng Nabi sing arannya kaji Abu Bakar anak beli serem Sayyidina Ali nih bae ora ilok dibeluk kaji Sayyidina Ali ya mau ngening Indonesia sing rada ngalem-alem terdau mangkat mengmana ganti kubluk putih tundang arane bae meneng bae waktu C bebalik sakane kecil darane bisa kejuta petekan kanak sampai ning TV kaji Mukidin kah saya 3 kali hajinya jangan panggil 1 saya 3 kali ke Mekah jadi kalau panggil saya kaji Mukidin baru gitu sampai ning sinetron wak ditokaken ya kenapa ya memang elang-elang uripe manusia nah makanya apa balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuncinya kemana dari kunci sejarah kehidupan karena tauhid juga perlu diluruskan dari segi sejarah karena sejarahnya juga sudah dirusak oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk merusak tauhid umat Islam sejarah hancur dari mana saya kan tahu saya sering mengadakan tes ya, di media sosial kadang-kadang di Twitter kadang-kadang di Facebook saya pernah tulis status ya sebenarnya saya pengen tahu sejak kapan sih agama Islam itu ada jawaban 98, sekian% itu menjawab sejak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul mulai ada ajaran agama Islam bener ini jadi Nabi Ibrahim ku dudu Islam Nabi Musa ku kafir 25 Nabi itu semuanya Islam jadi sejak kapan Islam itu sejak awal dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam Ibrahim Islam dari siapa Al-Quran yang ngomong Id awsa Ibrahim abnahu ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun Ibrahim wasiat dengan anak putune anak putu Gusti Allah mismiliaken agama kanggo sira aja gerek pada mati sedurung mancing agama berarti Islam itu Ibrahim Islam cuman kan sejarah yang membuat ruwet sampai di Indonesianya sendiri pelajaran tentang itu dipelajari oleh anak cucu kita berbeda sangat jauh Pak loh kenapa jauh ya coba bayangin Pak ketika belajar agama di dalam buku-buku anak-anak sekolah itu diterangkan agama itu dibagi menjadi 2 ada agama samawi ada agama arti agama samawi itu agama yang datang dari Allah agama arti itu adalah agama bikinan manusia agama apa agama samawi itu yaitu adalah agama Yahudi agama Kristen agama Islam dari siapa Gusti Allah gawe agama ke temen
Loh, kenapa? Agama Allah itu satu. Inna dina indallahil Islam. Loh, berarti Nabi Musa agamanya apa? Islam. Isa Islam. Jadi Taurat diturunkan ke dunia ini kepada Nabi Musa untuk umat Islam pada waktu zaman Nabi Musa. Titik. Injil itu turun ke dunia kepada Nabi Isa untuk umat Islam pada waktu zaman Nabi Isa. Jangan beli. Injil itu turun kepada Nabi Isa untuk umat beragama Kristen. Taurat turun kepada Nabi Musa untuk umat beragama Yahudi. Oh, berarti Yahudi aulia Gusti Allah, Kristen aulia Gusti Allah. Sukiki anaknya sampean permisi Pak, kita marapan ngali. Ya Pak ya kader Islam agama Gusti Allah, Kristen agama Gusti Allah. Ya Pak ya. Bingung beli so. Loh, kenapa? Agama Allah itu satu, Islam. Makanya telusuri sejarahnya. Maka pantes anak kiai sing ora jelas ngomong akan mbok bapane Nabi adalah kafir. Ruwet maning gini. Masa iya mbok bapane Kanjeng Nabi kafir? Oh, berarti Abdullah karo Siti Aminah tuh kawin tidak secara Islam kok. Berarti Kanjeng Nabi ki anak jada, warakna Islam. Enak bae ngomong. Bapak ibunya Rasul itu bukan Islam. Delengan hafizul ilahu karamatal li Muhammadin aba'ahul amjada saudan li ismihi tarakus sifah apalam yusibku ma'ruhu min adami wa ila abihi wa umi. Sing awit Adam sampai tekang bok bapane Nabi ya Islam kabeh Pak. Nah, adapun sing ngomong bok bapane Nabi ora Islam wis ora jelas kan Pak. Ruwet. Makanya hati-hati mondokaken anak waktu itu mancing Allahumma sholli ala Muhammad wis cabutan maning bae wis bangsa campleng. Wedi lho ge. Ngomong Sayyidina aram sesat. Kita ngomong Jawa nganggo Sayyidina. Nah, kenapa? Anggo ungu. Masa muka mati bae. Karo bapak beli kolu ngomong mat menia. Bapak dewek dia beli bani. Ya kan, nah kenapa kita orang Jawa ada sopan santun. Ya kan, kenapa Sayyidina? Ya kita membeli kolu ngomong Muhammad baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya adapun orang go Sayyidina salah beli cekak mangga, tapi aja nyala-nyalakan kita sing go Sayyidina. Konon baik kita mati tip. Siram go sholli ala Muhammad los. Tapi jangan salahkan kita dong. Ini lo kebelakangan bocah ini. Saya diberita Allah untuk menyampaikan kepada umat. Kapan ngongkone Gusti Allahku? Lah ketemu ya kan jelas ayatnya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya aja nyampeaken wong mengawak dewek bedikit. Awak dewek ora camplung ora Pak. Doi masjid kudu ngadang ning dalan apalah kadalan sejen apa. Nah, kadang-kadang saya tidak menyalahkan panitia, pemerintah beli mikir kak. Nah, ketika kita mengeluarkan statement ngadang ning dalan itu bikin masjid haram. Sampean berani, nah berani. Kenapa? Saya pakai fakta hitungannya. Fakta apa aja Kang? Nah, ketika di jalan besar kita ambil uang. Ini jalan besar, mobil dengan muatan besar itu akan berhenti loh. Benar boleh? Kontainer kelon mangkate. Ketika kontainer kelon mangkate, apa yang terjadi? Dalannya kiamblas. Maka titik mana jalan yang rusak? 500 meter ke sana, 500 meter ke sini, di tengah-tengahnya adalah panitia masjid. Kalau 1 kilometer berapa harga jalannya? 1 miliar lebih loh. Masjidnya regane pira? Mikir coba. Permasalahannya bukan haram, bukan apa ya, jangan begitulah. Kayak pemerintah dewek memang sengaja kayak dibikin pantura macet supaya apa? Bisa gawe bangunan manik layak. Memang proyek yang tidak pernah berhenti itu adalah proyek jalan raya Pak. Borobudur sing semana gede ini mana pragate. Gawe dalan beli pragat-pragat Pak. Sing gawe sesek hari dalane wong kene diblenak-blenak, bakal dalane wong balik sing Jakarta dienak-enak. Bakal beli wayang mudikan mau beli didang-dang-dang di dalan. Kok waya mudik didangdani ai dadi wong anak-anak bae dalanku. Kalau wayang kok kita ada waya raya Pak pangelan pengen nanjak mengulan kok kudu ngetan dikit ngulati puter balik segawan-gawan.
Nah, makanya apa? Maka kita umat Islamnya harus menjadi umat yang cerdas. Kalau kamu berisra dan bermi'raj, kapan kita mi'raj? Ya, para alim mendakwakan, bahkan ada yang menyatakan itu hadis, as-sholatu mi'rajul mukmin. Kalau Anda ingin bermi'raj, salat adalah bagaimana kamu bermi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah cara kamu untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang sulit di dunia ini. Gawe masjid, gawe tajuk, takonan ning Gusti Allah. Kapan Gusti kita gawe ini? Ora bisa ning ngadang ning dalan, jaluk karo Gusti Allah teka dhewe. Dari siapa? Berarti sira durung kenal karo Gusti Allah. Gusti Allah ku maha sugi. Suginti Gusti Allah karo bupati. Sugi Gusti Allah. Suginti Gusti Allah karo gubernur. Suginti Gusti Allah karo presiden. Kenapa sira ngajokaken proposal ning gubernur, ngajokaken proposal ning bupati, ngajokaken proposal ning presiden? Kamu tidak pernah bikin proposal di Allah Subhanahu wa taala. Saking melarate ta Gusti Allah. Ini ngelebakin bin longop serok mikir. Kenapa belok jaluk ning Gusti Allah? Gusti Allah sugi-sugi. Dan Anda tidak pernah membuktikan seberapa hebat kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Karena kamu terlalu takut untuk tidak makan. Jadi orang yang menghina Allah itu bukan menginjak-injak Al-Quran saja. Orang yang menghina Allah itu adalah bukan orang yang percaya kepada Tuhan lain saja. Besok kamu mikir aku makan apa adalah sebuah penghinaan besar terhadap Tuhan. Maksudnya kan, ya bakal sampean masih mikir ya Allah sukikir yang mangannya apa? Berarti beli ngandel Gusti Allah suki. Bakal Gusti Allah beli kuat mempani sirah hari dilep pateni kabeh wis kuput. Jangan pernah takut. Rizqum minallahi ya'ti min haitsu la yahtasib. Rizki itu nggak bisa diukur dengan akal. Maka berjuanglah di jalan Allah. Allah akan bukakan jalan kehidupan. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Saya tetap bertahan. Untuk apa ya? Untuk tidak pasang tarif dimanapun. Biar Allah yang membayar saya. Ketika beredar kabar Buyut Asam temo wis terkenal segini pasang tarif, kita nih listrik kapan tarifnya. Kenapa saya bisa bertemu dengan masyarakat Marjim adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, bisa kenal, bisa bertemu, ketemu baru sedulur. Bareng begini bareng ning tinumpuk. Alhamdulillah kini ketemu. Nanti juga bisa jadi orang-orang Marjim menjadi saudara saya semua. Semakin banyak saudara, hidup semakin tenang, semakin damai dan semakin indah. Moga-moga dengan acara Isra Mi'raj kula lan panjenengan sami teng dinten puniki bisa membuka alam wawasan pemikiran kita semua untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menemukan keselamatan dunia sampai akhirat. Mana wong mangkat ing pondok pesantren pada ngomong, anak ning pondok lak ijazah ning pondok. Ini bakal lagi ijazah gede ini mangan apa? Prangsane sing ngempani ijazah. Mau ketemu karo kiai ning gange kiai ini anu kabeh. Begitu berangkat sekolah ning Gontor dolan mana joket ijazah. Apain kamu ambil ijazah? Ya anu Ustaz, saya ingin melanjutkan. Berani enggak kamu sobek ijazahmu di sini? Yo iya, berani. Kalau sampean yang nyuruh. Kamu yakin dengan Allah? Saya yakin. Berani enggak sobek ijazahnya? Soek Pak. Brebet. Loh kenapa disebut? Jadi disowek. Saya yakin saya bisa makan tanpa ijazah. Akhirnya balik ke tukang rumah ijazah SMP, ijazah SMP melesat kabeh hilang. Embu menti. Sampai wong tua kita ngomong sira beli kuliah beli apa kon nenek priwen Allah yang akan ngasih makan saya. Ya bakal adine kula subhanallah Pak, alhamdulillah S2. Ngajar di SMA Negeri Unggulan Jatibarang, ngajar bahasa Inggris. Jadi dia juga selalu ngomong sama saya, sampean lagi ijazah nelpon ini jibribin jakak semeneng apa ya Gusti Allah kadar kesimat. Tapi begitu hari ini saya berani ngomong sok ente sing S2 lawan dengan saya yang hidup tanpa ijazah. Yuk ake-akean ketenangan apa dunyane srok. Saya jadi S2 guru SMA pegawai negeri pira gajinya sebulan. Sok hitung karo gajinya kita sebulan. Bayangin Mas 1 bulan 64 jadwal Pak, bayangin Pak kesini sejadwal semono be wis pira auliya.
Serok gaji pegawai negeri endi serok. Oh iya, Anda jangan pernah takut kelaparan. Ketika engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan kehidupan. Cuman kan wong kan ngeper kan harapan berjuang di dalan Gusti Allah. Lah ya bakal kita mangkat sing dermayu mene, sewa mobil be semen. Engko bayar supire semen, anune semen, kitane kebagian pira. Akhirnya ya bakal ngundang kita ya pembeli ini ya kudu semono lah. Wah, ya ruwet gimaki. Ya kan, dok, kenapa Anda harus menghitung itu? Jangan dihitung. Dok, kenapa? Karena sesuatu yang mahal adalah sesuatu yang tidak mempunyai bandrol. Kalau ada bandrolnya, semua orang bisa. Tapi hari ini, ketika orang yang tidak berbandrol, apa bisa? Ujung-ujung undang saya. Oh, sorry mas. Jangankan tingkat orang biasa, bupati. Bisa tolong, nggak bisa bu. Loh kenapa jadwalnya sudah penuh? Ya tapi itu kan di masyarakat ini kan saya lebih cenderung kepada masyarakat. Loh kenapa? Ini 1 tahun loh bu, ngantri nungguin saya. Ibu baru datang pengen nyela di depan. Sampai berapa pengennya? Lah kalau urusan berapa bu maaf, hari ini saya putuskan tidak ada. 20, 30, nggak bisa. Saya nggak bisa dihitung dengan. Apa bapak nggak butuh duit? Siapa uangnya sih para butuh duit? Tapi hidup nggak gitu-gitu amat gitu loh. Cari urusannya luru duit, yang ngapain muter-muter sampai tekan margin pak? Kalau hanya sekedar urusannya cari uang, ngapain saya muter-muter ke pelosok-pelosok Subang sampai Petite Subang pak, mancing alas karet, mancing alas tebu pak. 1 jam di tengah-tengah hutan, bayangin pak. Kalau hanya sekedar cari uang, apa susahnya tekan dengan televisi? 3 televisi sudah datang sama saya, 1,7 kontrak, satunya lagi naik 1,9 M. Tapi apa sampai hari ini saya katakan tidak untuk televisi Indonesia dan televisi swasta yang lain. Biarkan saya tenar di dunia YouTube saja. Apain pegel pak, bahkan yang TV konennya diatur-atur, dikontrak makanan, makenen omongan saya harus di-track, kudu nurut tingkan. Bakal kane lagi nyeluni presiden kita nih kudu ngomong hebat presiden beli kita bakal blesak ya blesak ya kan. Nah, kalau salah nggak bisa kita yang namanya ketika berbicara hukum harus kekeh dong. Ya kan wong sholat Allahu Akbar mentut batal beli batal. Kenapa mentut? Tapi Allahu Akbar cilik batal beli cilik ya sekali batal tetap batal. Yang namanya korupsi ya korupsi, gede cilik ya tetap korupsi. Udah titik, salah oh no, ya kan nggak seberapa korupsinya ya anggap aja korupsi tetap korupsi. Udah jadi salah ya salah. Kita negara laut, sepirang-pirang laut. Loh kenapa presiden mengadakan impor garam? Kenapa berarti tidak sukses membangun masyarakat untuk bisa bersuasembada garam? Jangan pungkiri dong, salah ya salah. Sekalipun saya juga saya juga mendukung ada kebaikan dari sisi yang lainnya. Tapi lebakin ya salah. Bensin naik kora wara-wara. Petralit nanjak 200, ana sih baru laka. Kenapa? Karena nusup laka wong demon. Iya kan? Makanya kita harus menjadi umat yang cerdas, berdikari dalam kehidupan desa kita. Kita bangun desa kita, anak-anak muda kita gerakkan kembali kemana dalam dunia pertanian dan dunia peternakan. Kamu nggak mungkin bisa ngejar-ngejar teknologi, kamu kalah jauh. Maka ketika Prabowo menyatakan 2030 Indonesia ini akan hangus, maksudnya lebih tua. Indonesia masih anak. Cuma yang menguasai Indonesia itu bukan orang Indonesia. Kita orang Indonesianya hanya menjadi jongos daripada pemodal-pemodal asing yang ada di sini. Loh kenapa kita menjadi pembantu di negeri kita sendiri? Karena kita tidak mempunyai mental dan jiwa yang hebat. Sekolah dhuwur-dhuwur pengen jadi pegawai. Mari nang sekolah wis. Apa sekolah S2 pengen jadi bujang? Maksudnya cakap,
setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau kamu bekerja di bawah pimpinan orang lain, kamu adalah seorang babu. Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, ketika kamu bekerja mengelola milikmu dan tanahmu sendiri, kamu adalah seorang bos besar yang membiayai kehidupan negara ini. Bocah nom ki langka sing mikir mono, pengennya jadi pegawai negeri, duwe ijazah, pengen apa? Pengen ngelamar jadi pegawai negeri. Prangsane hebat wong jadi pegawai negeri. Apa pegawai negeri bisa sugih? Secara akal beli mungkin sugih, bakal beli korupsi. Ayo sok, jangankan tingkat 3, tingkat 4, eselon sok. Berapa sih gajinya eselon per bulannya? Kebutuhan kamu berapa? Ya tapi eselon itu bisa buat mobil, buat ngerampok. Harap ngerampok bae kudu sekolah dhuwur-dhuwur aja, sekolah maning ngerampok. Maka menanamkan rasa kepada anak muda kita untuk membangun kembali negerinya. Biarkan mereka menguasai teknologi yang ada di Indonesia. Tapi satu, sehebat apapun teknologi mereka, mereka masih butuh makan. Maka persediakan bahan makanan yang cukup untuk kita semuanya. Ketika kan ngedole larang, kita ini ngedole larang maning beras. Kita petaninya juga harus bisa mengendalikan harga padi. Aja pun harga padi dikejeret-kejeret ngapain pemerintah ruwet, makanya sing cerdas wongnya. Pemerintah kita boro-boro mensejahterakan kita, jumlah kita saja mereka nggak tahu kok. Kenapa mereka impor beras padahal mereka nggak tahu stok beras yang ada di Indonesia ini ada berapa, yang masuk Bulog itu berapa, yang beredar dalam kehidupan kita ini berapa. Mereka nggak punya catatan. Orang sana mereka perhatian sama kamu, boro-boro mikiri rakyat, mikiri awak dewek mari di penjara tak beli. Maka cerdaslah menjadi masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia sejahtera, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Saking arep makaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, muga-mugi ketemuan kula lan panjenengan sami bisa buka alam pemikiran kula lan panjenengan sami. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaika fi mazid rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma barik lana في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام قال من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.